Indah ya. Lebih indah kalau ini sore hari atau pagi hari begitu. Tapi saya punya waktu siang hari, jadi saya habis makan siang itu menggunakan waktu istirahat, jalan-jalan di sekitar pastoran saya yang kebetulan banyak pantai. Dan pantai yang ini biasanya dipakai untuk mereka yang memiliki anjing. Artinya anjing-anjing bisa berenang. Itu lihat satu ada anjing di sana, dia bisa berenang dengan tuannya banyak. Karena di tempat yang lain nggak boleh. Saya ingin ngomong 3 hal, atau mungkin bisa menjadi 5 hal berkaitan dengan cinta. Jadi bagaimana kita bisa mencintai? Ya seperti kata Tuhan hari ini toh, kita harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya, itu nomor 1. Dan nomor 2, mencintai sesama seperti diri kita. Nah, ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencintai. Yang kedua, bagaimana kita bisa melatih mencintai. Gitu kan? Pertama, kita bisa mencintai kalau kita mengetahui apa, siapa yang kita cintai. Kalau pertanyaannya atau perintahnya adalah mencintai Tuhan di atas segala sesuatu, maka yang harus muncul dalam pikiran kita, bagaimana kita mengetahui Tuhan? Karena kan itu pertanyaan kita kan umumnya, kita hanya bisa mencintai sesuatu yang kita kenali, sesuatu yang kita pahami. Kita tidak bisa mencintai kalau kita tidak mengenali dan tidak memahami. Maka ada 3 langkah sederhana untuk mengenal lebih dalam, untuk mengetahui lebih jauh siapa Tuhan. Dan mengetahui itu bukan hanya sekedar berhenti di kepala, tapi turun sampai ke hati. Nah, pertama yang dibuat itu adalah membaca kitab suci. Jelas dong, cerita, kisah mengenai Tuhan ada di dalam kitab suci. Maka kita boleh membaca penafsiran-penafsiran, cerita-cerita yang berdasar kitab suci. Tapi kita jangan lupa untuk kembali ke kitab suci itu sendiri. Jadi ada gerakan ya, banyak orang membaca kitab suci per bab. 1 hari 1 bab. Jadi mulai dari kitab Kejadian bab 1, lalu nanti bab 2, bab 3 dan seterusnya. Menghabiskan berapa lama kita tidak tahu. Yang penting memulai. Jangan banyak-banyak. 1 bab itu sudah cukup banyak. Mulailah membaca kitab suci setiap hari. Yang kedua, hadir di hadirat Tuhan. Jadi kita mengerti doa, kita biasa berdoa, tapi juga sempatkan waktu untuk hadir di hadirat Tuhan, untuk datang kepadanya. Misalnya dalam adorasi, jadi kita hadir, kita datang di adorasi, kita hadir secara pribadi. Jadi seperti menghadap Dia seutuhnya. Mungkin tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu banyak bercerita, cukup hadir saja. Sekarang ada banyak sarana adorasi online. Bisa kita putar, kita ikut hadir di hadirat Tuhan. Dengan memusatkan pikiran penuh kepadanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa coba seperti saya ini, ke alam bebas. Lalu mensyukuri karunia-Nya. Karena ini ciptaan Tuhan. Melihat keindahannya, kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Jadi kita bawa doa di tengah alam.
Kita masuk ke alam, ke taman, ke hutan, ke pantai. Saya ini bersyukur di sekitar gereja saya ada banyak pantai, ada banyak bukit. Sehingga jalan sedikit aja sudah bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Nah, ini 3 langkah yang bisa kita buat untuk mengenal lebih dalam siapa Tuhan. Juga kita bisa selipi dengan membaca buku-buku yang memberi kita pemahaman lebih jauh, lebih dalam mengenai Tuhan. Kemudian, cinta itu sendiri harus dilatih. Kita tidak bisa ujuk-ujuk gitu mencintai, nggak bisa. Kita harus melatih. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu namanya melakukan kerja belas kasih. Pekerjaan-pekerjaan belas kasih. Yang kedua, lebih kepada pekerjaan-pekerjaan rohani. Nah, pekerjaan belas kasih ini seperti yang dijelaskan oleh Yesus dalam Injil, yaitu memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, mengunjungi orang yang dalam penjara, membantu orang yang berkesusahan. Ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan belas kasih. Tidak berhenti di situ. Karena kebutuhan orang bukan hanya di ini, tapi juga kita harus masuk sampai kepada tahap pekerjaan-pekerjaan rohani. Salah satunya adalah misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kekurangan pakaian, serba berkecukupan, tetapi dia bingung, bimbang akan Tuhan. Kita bertemu dengan orang yang meragukan Tuhan, yang mulai kehilangan kepercayaan pada Tuhan, yang mulai kehilangan harapan. Nah, disitulah tugas-tugas kerja rohani. Memberi penjelasan kepada yang tidak paham, tidak tahu. Memberi keteguhan kepada yang bingung. Dan juga mengarahkan, mendampingi bagi yang kehilangan harapan. Ini kerja-kerja rohani, saling berkaitan. Nah, lewat ini semua, kalau kita lakukan tiap hari, sedikit demi sedikit, cinta kita kepada Tuhan makin besar. Juga kemudian praktek cinta kepada sesama juga makin besar. Hari ini kita mencoba melatih, sedikit demi sedikit, bagaimana bisa mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tuhan memberkati.